Teman, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini, yaitu di topik kali ini kita bersharing cara mengambil upah jasa pemasangan spare part yang baik, tidak sembarangan. Nah, jadi memang ada standarnya, ada standar cara mengambil upah daripada pemasangan spare part tersebut. Namun sebelum kita lanjut masuk daripada topik pembahasan sharing kita pada kesempatan ini, saya tunggu dalam beberapa detik, yaitu mari dibantu subscribe, lonceng, dan like-nya. Saya tunggu dalam hitungan 5 detik. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah subscribe, terima kasih yang baru subscribe, terima kasih yang sudah menonton daripada channel kita ini. Jadi teman-teman, langsung saja kita masuk, yaitu cara mengambil untung spare part yang benar, yang tidak membuat pelanggan kita kapok. Apabila pelanggan kita sudah kapok, maka kecil kemungkinan dia akan kembali lagi kepada bengkel kita. Walaupun dia akan kembali ke bengkel kita lagi, mungkin itu dengan keadaan yang terpaksa. Nah, sehingga daripada itu harus kita betul-betul benar cara menentukan mengambil upah daripada jasa pemasangan spare part. Kita ambil saja sebuah contoh pergantian panbel daripada motor matic ya. Nah, kita ambil contoh daripada panbel lah, pergantian panbel. Katakanlah kita menjual panbel tersebut dengan harga 100.000. Kita ambil mudahnya saja ya. Dengan harga 100.000 kita menjual panbel. Karena berhubung customer kita ini mau sekalian dipasangkan, maka disitu ditambah upah jasa, alias harga panbel 100.000 ditambah upah jasa. Katakanlah upah jasanya 50.000. Jadi total harga panbel tersebut 150.000. Kemudian pada saat kita melakukan pembongkaran daripada bak sepitinya, panbelnya sudah kita lepas, rumah pulinya sudah kita lepas, lalu rumah lolernya kita lepas. Nah, pada saat kita membuka rumah loler tersebut mengalami kehausan ataupun kesomplakan ataupun patah sekalian ya. Nah, kemudian berhubung rumah loler itu patah, jadi mau tidak mau harus kita melakukan negosiasi untuk pergantian daripada rumah loler tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan pergantian, bisa menyebabkan suara kasar, juga kemungkinan menyebabkan panbel yang baru tadi putus, katakanlah tidak bertahan lama. Nah, kemudian si customer kita bilang kalau ganti rumah loler tersebut harganya berapa? Kita sudah menentukan harga rumah roller itu dengan harga 50.000 harga jual, tidak serta pasang, alias jual saja 50.000. Nah, maka pada saat si customer kita mau sekalian juga mengganti daripada rumah loler yang rusak tersebut, maka rumah loler tersebut masuk harga tetap 50.000. Jangan dinaikkan ditambah jasa pasang. Kenapa begitu? Karena itu satu komponen atau satu wilayah yang seandainya rumah loler itu pun bagus, hanya panbel yang putus, maka mau tidak mau kita juga tetap pasti membuka rumah loler untuk mengecek daripada buah lolernya. Nah, karena berhubung rumah loler tadi rusak, maka jangan diambil jasa pasangnya, cukup diberikan jasa jualnya saja 50.000. Jadi total yang dibayar si customer kita 100.000 harga panbel ditambah 30.000 upah, ditambah 50.000 jasa pasang panbel 150 tadi ya. Kemudian ditambah harga rumah loler 50.000, jadi 200.000. Jadi si customer kita cukup bayar 200.000. Rumah loler tadi jangan diambil lagi jasanya, cukup dengan harga jual. Nah, kira-kira begitu. Termasuk juga bearing ya, bearing puli. Katakanlah customer kita mengganti sebuah panbel tadi ya. Berhubung pada saat kita buka rumah lolernya bagus, bearing pulinya kelaharnya pecah. Nah, di sini karena kelaharnya ini kan agak rumit pembongkarnya ya, karena kita mau melepas daripada kelahar dan kelahar bambu dalam puli tersebut. Nah, maka harga jual kelahar bambu tersebut katakanlah 25.000, cukup kita naikkan jadi 35.000, 10.000 atau 15.000. Jangan terlalu mahal. Kenapa kita tidak boleh mengambil terlalu mahal? Karena kita sudah membuka daripada komponen sepiti. Karena tujuan awal kita mengganti daripada panbel. Jadi yang normal, harga jasa yang kita ambil normal, harga
daripada jasa Panbel. Untuk harga daripada jasa pulih itu diambil sedikit saja. Emang tidak boleh mengambil sedikit besar? Boleh, itu hak setiap orang. Mau ambil seberapa pun itu hak daripada mereka. Cuma kita jangan sampai membuat pelanggan kita ini kapok. Membuat pelanggan kita ini merasa kemahalan. Terkadang juga sudah murah, itu pun bagi mereka mahal. Karena mereka mungkin memang kurang dana ya. Kira-kira begitu. Mereka tidak tahu kualitas juga. Mungkin mereka pernah ganti di sana 50.000 dapat ganti kahar bearing. Di sini kok 70.000, bagi mereka mahal, tapi mereka tidak tahu kualitas. Nah, untuk daripada itu, maka sebisa kita untuk bagaimana agar transaksi kita ini berjalan dengan lancar. Si A tidak merasa terbebani, kita tidak merasa dirugikan. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Sehingga kita tidak boleh mengambil kesempatan apalagi pada saat orang yang sedang kesusahan. Jadi kita saling menguntungkan. Kalau kita mau menempuh perjalanan panjang, maka kita harus benar-benar patoklah harga itu memang standar dan sesuainya atau sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan. Baik pun bengkel kita kecil ataupun bengkel kita besar, patoklah harga standar. Jangan bernafsu ingin mengambil untung gede. Kalau itu membuat kita tidak bisa berjalan panjang, maka kita bermain santai-santai. Itu katakanlah dari segi pulih tadi. Kemudian jasa pasang bearing, berapa harga pasang bearing depan? Katakanlah harga pemasangan 15.000, karena sekarang zaman sudah naik semua ya. Kita menjual bearing roda depan, kayak gini, harga jual 10.000 satu, harga pasar 15.000. Jadi kalau dia melakukan satu pemasang bearing, jadi 10.000 ditambah upah pasang 15.000, itu total 25.000. Maka yang kita tarik dealnya di 25.000. Namun apabila dia melakukan satu pasang alias kiri kanan, maka kita mengambilnya ditambah 10.000. Jangan diambil lagi jasa. Itu harga jasa sudah kita patokan di awal 15.000. Jadi kalau dia mengganti satu set bearing ini ataupun dua daripada buah lahar kiri kanan ini ya, maka yang kita ambil 20.000 harga bearing karena dia beli dua, 15.000 harga jasa pasang, jadi total 20.000 ditambah 15 jasa pasang itu 35. Jadi totalnya 35. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi untuk komponen yang satu arah harus kita bisa bagaimana caranya untuk menentukan harga. Tidak kemahalan juga tidak kemurahan. Jadi kemahalan customer kita kapok, kemurahan kita yang rusak, rugi. Jadi sepandai-pandai kita menentukan cara harga. Ataupun seperti kita mau ngelemar mesin ya, ngelemar ganti blok. Kita patokan berapa harga bongkar pasang? Katakanlah harga bongkar pasang kita ambil 200.000 untuk bongkar pasang satu bak motor yang tertentu. Nah, setelah itu alat-alat yang diganti itu jangan kita ambil lagi untung jasa. Itu masuk daripada untung jual. Jangan masuk lagi untung jasa. Karena kita sudah mengambil jasa 200.000. Seandainya dia ganti payung klep ya. Nah, payung klep itu kan itu ada pensekuran ya ataupun setir. Berarti itu kan sedikit makan waktu ya. Nah, kalau itu boleh ditambahkan. Katakanlah harga payung klep itu 50.000. Karena berhubung kita nyekur atau setir, boleh dinaikin 75.000 boleh. Karena ada tambahan tenaga di situ. Karena memang agak susah seperti itu. Itu kalau kita memang tidak tahu triknya, bisa berjam-jam, bisa 2 jam, 1 jam, 2 jam. Di situ boleh dinaikkan harganya, tapi sedikit saja untuk menambah daripada upah tenaga yang kita keluarkan. Namun apabila steel klep, katakanlah harganya 10.000. Nah, itu jangan tarik lagi untuk jasanya, tidak perlu lagi. Jangan kita terus 25.000. Ya, cukup tulis 10.000 harga jual. Jadi apabila ada komponen yang satu arah sudah kita transaksi jadi, namun di dalam transaksi itu ada yang tidak tersebutkan. Kalau yang dikerjakan tidak memakan waktu, maka jangan ditambah lagi untung jasa. Kalau dia memakan waktu, maka dinaikkan sedikit saja. Jangan terlalu gede. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pelanggan tidak merasa dirugikan, kita pun tidak merasa rugi. Nah, jadi kira-kira begitulah. Apabila saya ada salah, boleh dikoreksi juga. Saya juga menjadi pelajaran apabila ada koreksi dari teman-teman. Saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya, like ataupun komennya. Like karena subscribe itu tidak bayar, tinggal ditekan, tinggal sudah.